Aduh, Beb. Duae. Masih lengkap nih. Dan sini ya Mbak ini ya. Masya Allah. Ini di tengah hutan seperti ini Mbak. Mangkal di sini gimana ya? Jadi maghrib itu masih menerima tamu? Oh enggak. Nggih. Oh, enggak usah, Mbak. Ngeketrot gila. Kentok cici. Kelas pinten Mbak? 3 SMP. Lah sudah sama saya tinggi jenengan ini gimana ceritanya ini? Udah di tengah hutan seperti ini. Bisa jadi ini ya untuk tempat-tempat yang konoan seperti ini ya tersembunyi di dekat warung yang ada di sini ya. Bukit jam pinten nak mriki niki, Mbak? 6 sonten. Oh, nggih nggih. Wah, ini dagingnya pasti lembut. Makasih ya. Ya. Menawar ini pegangin dulu. Satu ya. Ya, satu itu aja. Ya, Nah, ini uang saya masih nggak ini? masih toh satu surat sekalian ya. Diambil. Indah. Ini satu dong. Ini diambilin mana umpul-umpul anak kayak gini. Berapa tadi itu? 1. 18. Menjaya. Gunung Jayan. Sip. Oke. Oke. Oh, Panen enggak? oh. Bawa kipas ini teman-teman untuk pembersihan ini gabungnya. Kreatif kayaknya ini. Karena ini ya emang kurang angin teman-teman, jadi harus pakai kipas seperti ini lagi. Berarti ini di tengah hutan bagi kita. Nggih. Wah, itu ngembek jenggeng kelas Mas, yang sampai nontonnya tengah sama. Pinggir. Oh, nggih Ibu, kalau izin kamera niki Bu. Biasanya pun teng Facebook, teng YouTube Ibu. Dalam liburan. Jadi ini termasuk sudah paling pinggir gitu. Ya ini pinggir. Suwun nggih Paman. Bareng riyen kepanggil lagi di waktu yang lain. Terima kasih. Nggih. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman. Masih jauh ya menuju ke lokasi yang akan kita tuju ya teman-teman. Oh, Damen. Enten Damen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Jejak Bang Arif. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan mencari rezeki dan dilancarkan segala usaha dan ikhtiarnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman semuanya, pada hari ini kita eksklusif dan spesial untuk mengajak penelusuran belusuan lagi ya ke sebuah kampung desa pedalaman yang terpencil yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Nah seperti ini adalah jalan akses masuknya ya teman-teman ya. Kita harus melalui selangkah demi selangkah untuk menyisiri sungai kecil seperti ini ya. Dan sungai ini tentunya pasti aman ya, karena kecuali dangkal juga airnya sangat jernih dan bening sekali ya teman-teman ya. Nah di sini adalah tempat untuk beristirahat dulu ya, sebelum kita akan masuk ke sebuah hutan yang pedalaman di sana teman-teman. Karena di sana nanti akan ada kampung hanya satu rumah yang mencil di bawah pohon yang besar-besar ataupun di hutan yang sangat lebat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulai perjalanan dari sini. Semoga perjalanan kita lancar ya. Soalnya ada di sini sepertinya ada sumur tua ya teman-teman ya, yang di bawah pohon apa ini teman-teman ya. Pohonnya yang sangat besar dan unik sekali ya. Ini kalau tidak salah itu yang bisa dibuat serut atau apa itu ya teman-teman ya. Namun ini untuk sumurnya tidak dirawat ya, jadi ya tidak ada airnya ya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah seperti ini akses jalannya untuk menuju ke sebuah rumah yang muncul di pedalaman ya, di sana ya teman-teman.
yang hanya bisa dilalui oleh jalan kaki atau motor setapak ya. Motor-motor trail seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa lewat ini. Masya Allah, ini apa ini teman-teman? Kayak kira ular ya teman-teman ya. Ternyata ini adalah akar yang sangat ini ya, melingkar seperti ini ya teman-teman ya. Dan itu kira ini tuh ular atau binatang apa ya teman-teman ya. Nah, ini ada buah-buah yang kita sebut ini kayak pakan ulo, itu apa ya teman-teman. Nah, ini kita akan ketemu sebuah sawah dulu sebelum nanti kita akan ketemu warga ataupun rumah yang mencil di tengah hutan itu ya teman-teman ya. Perhatikan benar-benar suasana yang masih sangat rindang, rimbun sekali hutan ataupun pohon yang ada di sini ya teman-teman ya. Mumpung ini langit masih cerah sekali ya. Nah, ini hutan yang masih lebat. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya teman-teman ya. Kita telusuri ke sini. Wah, dan di sini ternyata ada jembatan kecil ini teman-teman, yang terbuat dari kayu ya. Masya Allah, luar biasa. Benar-benar masih tradisional dan sederhana sekali kehidupan warga yang ada di sini ya teman-teman. Dan ini ada jalan setapak yang dijadikan akses utama untuk masuk ke kampung ini ya zaman dulu ya teman-teman ya, yaitu menggunakan jembatan bambu yang seperti di ini ya, di tempat Baduy itu ya teman-teman ya, Baduy dalam ya. Jadi akses utamanya menggunakan jembatan ini. Namun kalau kita lihat struktur bangunannya ini sudah rawan sekali ya, tidak bisa dilewati ya teman-teman ya. Jadi kita lewat jalur yang lain. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu jalan yang lebih enak ya. Masya Allah, luar biasa. Dan bagaimana mereka bisa menjalani hidup-hidupnya di tengah hutan seperti ini ya. Dan dari sini kita bisa kelihatan itu rumahnya ya teman-teman ya. Sebenarnya rumahnya sudah kelihatan, itu gentengnya. Ini ternyata ini sudah usang, sudah rapuh ya. Desa yang masih muncul dan pedalaman di sini benar-benar masih nyata ya. Bisa kita rasakan vibes pedesaan. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata bisa ya melewati sini. Rumahnya sudah kelihatan di sana. Ini teman-teman ya. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Selak. Nah, itu ya teman-teman. Selak. Nah, kita lanjutkan lagi, sudah mendekati jalannya, mendekati rumahnya teman-teman. Masya Allah, kita tidak sabar ya. Oh, ini rumah yang satunya lagi ya teman-teman ya. Wah, banyak sekali menternya ya teman-teman. Oh, inti-inti ini niku nggih. Berarti netes kayak kiambak wae nggih. Nggih. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Tumbas dadi nggih larang. Tugas dadi niku pripun, Bu? Mesti nak pun anu. Nggih. Anak-anak pun tugas pundi? Calone niku. Tengah Mbah Ro. Oh, perkenalan pasar sapi niku. Kok nggih paling kami ya. oh nggih. Dan niku sing pernah niku tesih ali pe 300 kali. Niki sing putih niki nggih, Bu nggih. Nggih. Masya Allah. Nggih. Betul apa Bu? Niki melampah-melampah ngeten niki. Kula tak teras ke lampah nggih, Bu nggih. Wah, jambunya keren teman-teman. Lebat sekali ya. Dan kita masih berada di sebuah desa yang terpencil dan pedalaman ya teman-teman ya. Kita akan melihat dan mengunjungi
ada rumah yang di tengah hutan sana ya teman-teman ya. Nah ini ada gentong yang masih dipertahankan untuk digunakan di sini ya teman-teman ya. Nah, mari kita akan menelusuk dan berjalan sesuai dengan alurnya ya. Jalannya setapak demi setapak seperti ini akan sampai di lokasi ya teman-teman. Wah sangat terjal sekali ya, licin. Basah teman-teman. Wah, karena ini mungkin juga habis hujan ya teman-teman. Masya Allah luar biasa. Iya ini jalan utamanya teman-teman ya. Kita beserta rombongan ya ingin berkunjung ke rumah bapak ataupun keluarga yang ada di sini ya. Mungkin nanti kita akan menemui salah seorang jika memang ada yang di rumah teman-teman. Benar-benar rumah yang masih menyendiri tinggal di bawah hutan pohon-pohon yang sangat besar seperti ini ya teman-teman ya. Suasananya sangat ini sekali. Bagaimana teman-teman, mungkin ada auranya apa yang melihat video ini ya. Kita akan berdiskusi dulu dan akan melanjutkan bagaimana ini caranya ya teman-teman ya. Karena memang medannya juga agak licin ya teman-teman. Kita ambil dulu gambarnya dari depan sini ya teman-teman. Auranya Masya Allah, desa-desa yang ada di pedalaman seperti ini ya. Lumut-lumutnya sangat ketara sekali teman-teman. Mari kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Ini kalau tidak salah dulu hidup seorang keluarga ya, sebuah keluarga ibu dan bapak yang anak-anaknya itu sudah merantau jauh ya teman-teman ya. Menurut informasinya itu ada beberapa anak dulu yang tinggal di sini juga. Namun untuk saat ini nggak tahu ya kenapa, karena pintunya tertutup ya. Tapi kalau melihat dari jauh ini rumahnya aktif ya, atau masih digunakan atau dihuni ya teman-teman ya. Inilah suasana kampung pedalaman dan terpencil yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Benar-benar rumah yang menyendiri ya, di tengah hutan, di pohon-pohon jati dan mauni, dan ini ada pohon nangka apa nih teman-teman. Ini suasana di sekelilingnya teman-teman ya. Jalan akses menujunya kampung sini, dan ini hanya ada satu rumah ini ya teman-teman. Besar sekali ini. Mantap, ini berapa jengkal jari saya ini. Insya Allah luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya teman-teman ya. Kita akan dekati ke sana. Siapa tahu ada yang di rumah ya. Rumahnya yang masih sangat alami dan asri, mencil di tengah hutan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kayaknya ada bekas-bekas ini ya, alat bangunan atau alat pertanian ya. Ini miliknya Mbah siapa ya. Suasana pedesaan yang masih sangat alami sekali. Wah, di sini juga masih ada kayu bakar ya teman-teman, menandakan bahwa mereka itu juga masak masih menggunakan kayu obong atau kayu bakar ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada tampah teman-teman.
Ini untuk napeni ya, napeni atau mungkin ketika panen ditapeni gitu untuk memisahkan antara yang masih aos dan yang gabuk ya teman-teman ya. Nah, coba perhatikan hutan yang masih lebat sekali ya. Tetangganya jauh di sana teman-teman. Jalannya seperti ini. Bagaimana kehidupan warga yang di sini ya, itu bisa membuat rumah yang mencil di tengah hutan seperti ini dulunya. Bisa dibayangkan nggak teman-teman ya? Nah, di sini ada bekas-bekas rumah juga ya mungkin ya. Ini teman-teman, karena ini ada sebuah bangunan juga di sini yang sudah lama untuk ditinggalkan. Kemungkinan ini juga dulu bekas rumah ya, karena bangunannya bentuknya seperti ini. Ini ada tekel-tekel, ada bekas tiangnya juga ya. Masya Allah, luar biasa. Namun sayangnya ini tidak kita jumpai ya salah satu anggota keluarganya ya teman-teman. Coba kita ke arah sana, siapa tahu dia di belakang rumah ya. Jadi bisa kita tanya-tanya, gali informasinya mengenai aktivitas ataupun kehidupan warga yang mencil di tengah hutan ini ya. Masya Allah, luar biasa. Wah, ini pohon apa ya teman-teman ya, adanya lumut-lumut tua gini ya. Kalau kita melihat memang ini rumah sebenarnya masih aktif ditinggali ya. Di sana sudah masuk ke hutan lagi teman-teman. Saya tidak bisa membayangkan ketika malam hari ya, betapa gelap dan sunyinya hidup di sini ya teman-teman. Masya Allah, ternyata tidak ada orang ya di belakang tadi ya, hanya tumbuhan-tumbuhan pisang saja ya. Nah, ini ada kayu yang sudah mati atau apa ya, ini sudah lapuk teman-teman, menjadi saksi bisu atau saksi mati ya, tidak saksi hidup ya teman-teman ya, karena ini menemani selama hidupnya tinggal di sini beserta rumahnya dengan keluarga bapak ataupun ibu yang tinggal di sini ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, nanti kita akan minta keterangan ataupun informasi mengenai kehidupan warga yang ada di sini ya. Seorang ibu-ibu yang sedang menyapu halamannya itu teman-teman. Nah, di sana itu ya. Mari kita tanya ibunya itu. Ya, dia sedang nyapu kayaknya ya teman-teman ya. Yuk kita ke sana. Seperti ini kondisi daerah yang ada di tengah halaman seperti ini. Benar-benar sepi dan sunyi. Rumah-rumah yang masih sangat klasik dan alami terbuat dari kayu ya teman-teman ya. Ini juga masih banyak sekali tumpukan-tumpukan kayu ya teman-teman ya. Nggih, bersih-bersih Mbah. Nggih, salim riyin. Nggih, alhamdulillah panggenipun Mbah. Mutase terang ya Mbah nggih. Dinten niku kadose kok cerah. Nggih. Cerah mboten hujan nggih. Heeh. Niki griyonipun Mbah. Griyonipun. Ini teman-teman ya, suasana pedesaan yang sangat alami dan asri teman-teman. Oh gitu nggih Mbah, bergerak. Kalau ini bangunan apa Mbah itu Mbah? Kok beda sendiri ini Mbah? Ini pagernya kok beda sendiri, ini bangunan rumah atau apa ini Mbah? Oh gudang, miliknya dusun gitu? Oh, iya. Oh namanya lumbung pangan.
Oh iya teman-teman, ini namanya lumbung pangan ya teman-teman ya. Traktor. Oh ini jeruk buah. Oke. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya menuju ke kampung yang sebelah sana. Lo lanjut mriko nggih, Mbak nggih. Nggih. Dengan ciri khas kampung yang masih sangat asri ya, dengan lampu-lampu yang dengan gantungannya yang dingkluk seperti itu ya teman-teman ya.